Salam buat kita semua yang menonton video ini, secara khusus kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Dr. Setia Ulina Purtrigan. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan pemahaman saya bagaimana sebenarnya teknologi dan media di dalam gereja. Tentu ini sangat berhubungan dengan peranannya di dalam perkembangan gereja. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya tentu dipanggil dari kegelapan menuju terang Allah, yang merupakan sebuah persekutuan yang harus tetap bertumbuh, baik masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Bukan hanya masa sekarang, tetapi setiap hari harus selalu bertumbuh. Di samping gereja sebagai tempat untuk bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan, gereja juga memiliki peranan dalam berbagai aspek yang dinyatakan melalui tritugas gereja. Apa itu tritugas gereja? Yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Nah, untuk menjalankan tritugas gereja tersebut, maka teknologi dan media sangatlah penting. Sebab tanpa teknologi dan media akan memperlambat atau bahkan mempersulit gereja berkembang. Ini awal pembuka tadi yang saya katakan. Nah, tetapi pada saat ini banyak gereja yang memahami bahwa teknologi itu adalah handphone, teknologi adalah laptop, teknologi adalah handphone seperti yang di atas saya, atau bahkan barang-barang elektronik lain. Tentu ini sebuah masalah dalam pemahaman. Padahal di dalam sebenarnya itu semua adalah media. Nah, yang dimaksud dengan teknologi adalah sebuah sistem atau cara. Gereja harus memiliki sistem atau cara dalam perjalanan di dunia ini. Sebagaimana saya katakan di awal, gereja tanpa adanya sistem maka akan sulit berkembang dengan baik. Jadi di sini sangat tampak ya, bagaimana sistem atau cara itu sangat diperlukan dalam gereja. Tentu berbicara teknologi di dalam gereja perlu mengetahui dasar teologinya sebagai dasar kita berbicara. Jika kita perhatikan firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 12 sampai 31 menunjukkan bahwa ternyata teknologi sudah ada sejak manusia diciptakan. Dalam hal ini Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang sering kita katakan dengan imago Dei, dan memperlengkapi manusia dengan kekuatan berpikir. Nah, inilah teknologi itu, berpikir bagaimana sistem cara, dengan tujuan agar manusia tadi mampu menggali apa potensi yang ada pada diri kita sendiri, secara khusus di dalam gereja. Nah, harus mampu menggali dengan demikian. Nah, gereja masa kini dan yang akan datang tentu sangat memerlukan sistem ya, atau teknologi yang akan menjadi sistem manajerial menjalankan eksistensi gereja itu berada di dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya, apa eksistensi gereja di dunia ini? Dapat kita pahami ialah bahwa gereja harus menjadi komunitas iman yang mampu bersaksi, bersekutu, dan juga melayani. Dalam segala kondisi di dunia ini, semua itu harus dilakukan. Nah, untuk mencapai itu, maka kita memerlukan yang namanya sistem. Sistem yaitu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan, yaitu tujuan gereja. Dari sini kita mulai melihat bahwa betapa pentingnya sebuah teknologi atau sistem manajerial itu. Apa saja sistem yang diperlukan gereja supaya dapat berkembang dan bertumbuh? Tentu kita harus membenahi dulu menjadi komunitas yang iman mampu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Harus berbenah dulu dan memiliki tahap-tahap. Itulah yang dinamakan dengan sistem, ada tahap. Yang pertama, sistem organisasi. Nah, sebelum gereja menjalankan tugas tadi, maka tentu harus berbenah terlebih dahulu dari dalam dengan memiliki sistem organisasi. Sebab tanpa adanya sistem organisasi gereja, maka tidak mungkin gereja bisa maju. Sebab kemajuan gereja juga ditentukan sistem organisasi. Mengapa saya katakan demikian? Sebab sistem organisasi merupakan sebuah pengorganisasian atau mengorganisir apa yang sudah ada di depan mata kita. Untuk itu, demi kemajuan gereja, fungsi manajerial pengorganisasian sangatlah penting. Nah, dilihat dari bagaimana sebenarnya keterikatan seorang pemimpin dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Sebab di dalam organisasi tentu ada pemimpin yang tidak terlepas dari rekan-rekan kerja. Maka terbentuklah sebuah teamwork. Teamwork akan mengorganisir tujuan gereja, tugas gereja tadi. Dengan adanya kerjasama, maka akan sangat mendukung gereja untuk melakukan tugas gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani, dan menciptakan gereja sebagai komunitas iman yang mampu melakukan itu.
Kita harus membutuhkan yang namanya sistem tersebut. Ya. Jadi itu yang pertama tadi, harus ada sistem organisasi. Yang kedua, kita harus memiliki sistem pengadministrasian gereja. Nah, sistem pengadministrasian gereja di dalam benahan ini ialah bahwa dengan adanya administrasi gereja, maka proses penyelenggaraan bersaksi, bersekutu dan melayani akan berjalan secara teratur atau secara administratif. Sebab di dalam gereja sebagai organisasi harus berjalan secara administratif juga, yang menyangkut yaitu segala dokumen gereja, ya. Apa saja dokumen gereja itu, yaitu hukum siasat gereja, struktur organisasi, segala surat masuk dan yang keluar, tata dasar atau peraturan rumah tangga, pengurusan, database, keseluruhannya. Administrasi ini juga berbicara mengenai ketatausahaan, yaitu berupa menerima, mencatat atau menggandakan, mengolah dan mengirimkan surat. Nah, kita juga harus mampu dalam gereja menyelenggarakan kearsipan dan dokumentasi. Dan inilah pentingnya sistem. Ya. Dalam melakukan semua itu harus ada sistem cara supaya semua secara teratur dan sistem manajerialnya sudah ada medianya. Sekarang kita sebagai mediator harus memilikinya, administrasi. Dengan pengadministrasian juga, maka kita mampu dapat melakukan juga sebuah renstra gereja. Nah, yang berikut ini ialah renstra gereja. Nah, tanpa adanya sebuah renstra gereja atau rencana dan strategi, bagaimana mungkin gereja berkembang dan bertumbuh? Untuk itu, rencana dan strategi sangat berkaitan kuat. Rencana yang disusun dalam bersaksi, bersekutu dan melayani harus memiliki strategi yang matang. Bagaimana kita mampu bersaksi, bersekutu dan melayani tanpa adanya rencana, tanpa adanya strategi. Nah, dalam upaya menjadikan gereja yang berkembang tadi dan bertumbuh sebagai komunitas iman yang mampu bersaksi menjalankan tugas gereja, maka strategi tersebut harus dijadikan sebagai panduan melakukan. Rencana apa yang perlu disusun dalam bersaksi, bersekutu dan melayani? Lalu apa strategi yang harus dilakukan? Jadi rencana dan strategi menjadi salah satu titik tolak dalam menjadikan gereja tadi yang berkembang dan bertumbuh. Nah, di sini juga berperan teknologi, sangat kelihatan ya, bahwasanya ternyata di dalam semua perjalanan gereja itu harus memiliki sistem, harus memiliki sebuah aturan cara untuk mencapai dan mendapatkan hasil, yaitu menjadi komunitas iman yang mampu melakukan itu. Nah, dalam membuat keputusan, nah, kita harus mengingat juga sebuah konsekuensi masa depan dalam mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Maka harus mampu juga memaksimumkan unit-unit yang ada di gereja. Unit itu harus kita mampu manajerial dengan baik untuk mencapai sasaran. Banyak unit di dalam gereja, baik unit usaha, ada yang kategorialnya, itu yang harus kita lihat. Harus memiliki renstra di dalamnya supaya dapat berjalan, ya. Bukan hanya dalam satu kelompok, semua juga yang ada di dalam gereja harus mampu menjadi komunitas iman yang mampu bersaksi, melayani dan bersekutu. Ini jadi kegiatan itu harus dilakukan dengan baik. Disinilah juga peran dari sistem tadi, teknologi tadi, ya. Dalam teknologi juga kita memerlukan yang namanya media. Nah, di dalam melakukan segala itu, apa prinsip yang perlu kita pegang? Yang pertama, prinsip di dalam bersaksi. Nah, sebagai orang Kristen, jika dikatakan bersaksi, berarti menyatakan apa yang kita percaya dan akui kepada yang lain, orang yang di samping kita, dengan maksud supaya orang itu datang kepada Kristus. Inilah spirit gereja. Spirit gereja adalah bersaksi. Sebagaimana saksi dari Alkitab yang boleh kita pahami. Yang pertama, dalam perjanjian Allah memakai para nabi untuk bersaksi kepada seluruh umat, menyatakan kebenaran dan apa yang berkenan di hadapan Allah. Seperti Abraham, Musa, Samuel, Daud, Yesaya, Yeremia, Obadja, Amos. Mereka melakukan bersaksi. Lalu kita lihat di mana dalam perjanjian baru, sebagai hakikatnya lah bagaimana juga murid-murid Yesus beserta rasul lainnya, Stefanus yang mati-mati. Ini hakikat gereja. Nah, ternyata bersaksi itu adalah syahid,
yaitu stempel kematian, bahwasanya sebagaimana yang dilakukan oleh Stefanus dalam menjalankan juga amanat agung, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jadi kesaksian adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaannya lah, bagaimana jemaat mampu jadi bersaksi? Tentu di dalam gereja ini sebagai tugas kita bersama, dan juga pendeta dalam memberikan pembinaan dengan memberikan sebuah dorongan, ya. Dalam bersaksi, jemaat mampu melakukannya melalui menjalin persahabatan dengan banyak orang yang ada di sekeliling kita, ya. Menunjukkan kita sedang bersaksi, yaitu melalui hubungan kita juga kepada orang-orang. Yang berikut juga boleh melalui pengembangan pelayanan sosial. Tentu di dalam bersaksi tidak cukup hanya retorika, hanya perkataan, tetapi juga harus ada sebuah aksi yang perlu dilihat ternyata benar-benar apa yang dikatakan. Nah, dalam bersaksi juga dapat kita lakukan melalui gaya kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita harus berbuat menunjukkan bahwa kita memang benar-benar memiliki kehidupan yang dari Kristus. Yang berikut, gereja dalam persekutu. Apa yang perlu kita lihat? Prinsip apa? Yang pertama, harus ada keakraban kontribusi, ya. Persekutuan yang merupakan persaudaraan di dalam kasih. Dengan kata lain, dalam hidup orang percaya pastilah ada kasih, tolong menolong, saling mendalui dalam berbuat baik kepada sesama, dan siapapun itu kita harus melakukan. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah memasuki persekutuan hendaknya menyadari bahwa dirinya sebagai manifestasi persekutuan yang mencakup dari seluruh dunia, sehingga sebuah persekutuan bukanlah bersifat pasif atau berdiam diri, namun bersifat aktif atau partisipatif. Gunanya ialah untuk membangun persekutuan yang hidup di dalam komunitas gereja, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Perlu juga diketahui bahwa dalam perkembangan zaman, persekutuan tidak dapat hanya dipahami dalam lingkup pertemuan, yang bagaimana juga kita pahami dalam gereja lingkup pertemuan, ya, atau secara tatap langsung. Tetapi persekutuan juga dapat dijalankan seperti zaman sekarang, pandemi COVID-19 ini, melalui lingkup online. Nah, tetapi hal yang paling esensial ialah bahwa persekutuan bukan hanya berbicara mengenai persekutuan secara fisik, namun lebih mengarah kepada persekutuan rohani, yaitu persekutuan iman di dalam Kristus. Tentu dikatakan iman tidak hanya melalui kata-kata juga, tetapi melalui aksi. Yang berikut dalam prinsip melayani, ya, dalam berdiakonia, maka tentu menjadi pertanyaan ialah apa bentuk melayani berdasarkan Alkitab? Ada beberapa bentuk melayani yang dijelaskan oleh Alkitab, yaitu mengenai para wanita yang mengikuti Yesus, yang dikatakan mereka melayaninya dengan harta bendanya. Boleh kita lihat dalam Lukas 8 ayat 3. Sementara juga dalam melakukan pelayanan itu, Matius melukiskan bentuknya ialah dalam bentuk memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberikan tumpangan perawatan, kunjungan orang sakit atau para tahanan seperti tim LP yang ada di berbagai organisasi, ya. Jadi dalam melayani juga harus dapat tertuju kepada seseorang pelayan. Dengan terjemahan dalam Alkitab boleh kita pahami, yaitu dalam bahasa Yunani doulos. Nah, memang kata ini sering dipahami sebagai budak, ya, atau hamba. Tetapi kita bukan menjadi sebuah budak manusia atau hamba manusia, tetapi kita adalah hamba Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan dengan berbagai teknologi yang diberikan kepada kita, dengan berbagai pola pikir, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yesus dengan menyerahkan sepenuhnya dirinya untuk melayani, bukan dilayani. Simbol penyerahan hidup Yesus ialah tampak dari pelayanan Yesus membasuh kaki para murid. Tampak juga dari ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk membina para murid. Tentu dalam melayani kita tidak hanya mengatakan beriman atau mengatakan dalam melayani harus beriman, ya, harus mengasihi, ya. Kita tidak cukup hanya melalui kata-kata. Memang hal itu benar, ya. Tetapi yang kita inginkan adalah melalui aksi yang nyata. Maka gereja harus melakukan yang namanya pelayanan dengan bukti yang nyata, ya, bukan hanya perkataan. Kepada siapapun aksi itu harus dilakukan. Siapa contohnya? Kepada orang sakit, kepada orang yang cacat, kepada seluruh jemaat. Hal ini harus kita lakukan.
yaitu melayani mereka. Itu prinsip yang perlu kita lakukan di dalam tritugas gereja tadi. Jadi boleh kita pahami ternyata seperti pemahaman saya mengenai teknologi tadi. Teknologi bukan hanya mengenai hal elektronik yang kita lihat, bukan hanya seperti lampu-lampu ini yang berkilat, bukan hanya seperti infocus yang ada di atas saya atau seperti handphone yang lainnya. Tetapi teknologi berbicara mengenai sistem, ya, komponen yang akan mencapai sebuah tujuan. Ya, gereja harus memiliki cara untuk melakukan tritugas tadi. Ya, tidak cukup hanya sebuah sistem ini, tetapi kita juga harus memiliki prinsip melayani sebagaimana Yesus juga melayani, prinsip bersaksi melalui aksi kita, prinsip bersekutu di dalam hidup berpartisipasi. Nah, itulah yang namanya sebuah komunitas iman yang bertumbuh dan berkembang dalam sebuah jemaat yang mampu bersaksi. Jadi kita harus bersaksi bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi kepada seluruh siapapun yang kita perhatikan. Tetapi di dalam kita bersaksi, di dalam kita bersekutu, di dalam kita melayani, harus ada yang namanya teknologi, sistem, cara, sehingga semua itu akan teratur. Maka kita membuatnya secara bertahap tadi. Gereja harus mampu juga memiliki sistem organisasinya, harus mampu memiliki sistem pengadministrasinya, harus mampu memiliki rencana dan strategi. Sebab gereja yang demikian akan berjalan dengan baik. Tetapi tanpa sistem, tanpa teknologi, gereja akan sangat sulit berkembang. Untuk itu, apa yang sudah ada dalam gereja, apa yang perlu kita kembangkan harus kita lihat. Itulah yang namanya teknologi. Seperti firman Tuhan tadi, memberikan cara berpikir untuk berpikir apa potensi yang ada dalam hidup kita, apa potensi yang ada dalam hidup jemaat. Maka sebab itu, harta kekayaan gereja juga bukan hanya uang atau materi yang kita lihat, tetapi harta gereja ialah iman jemaat, kemampuan jemaat. Itu harta dari gereja. Maka kita harus mampu memanajerial. Sudah ada barang, sekarang bagaimana kita memediatorinya untuk melakukan sebuah sistem sehingga sesuai dengan tujuan gereja tadi, menjadi komunitas iman yang berkembang dan bertumbuh sebagai jemaat yang bersaksi, bersekutu, dan melayani. Demikian yang boleh saya jelaskan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Jika ada tutur kata saya, perkataan saya, kalimat saya yang kurang tepat, mari koreksi saya dan tetap kita dalam ruang diskusi. Terima kasih, salam untuk kita semua.